Di podcast kita, saya Arnaldo Devito dan saya ditemani oleh Gua Darren. Aku berangkat Nadi. Oke, di sini gua tuh pengen bertanya-tanya sama mereka. Gimana cara mereka tuh menghadapi pandemi ini. Tapi sebelum itu kok gue mau tanya dulu sama mereka. Untuk Darren gimana kabar lu Darren hari ini? Banget dong. Baik banget. Oke, untuk Fran? Baik. Lumayan baik. Oke, pertanyaan pertama ini ya untuk gua sama lu pada ini. Gue pengen nanya gimana cara lu menghadapi pandemi ini atau disebutnya pandemi corona ini. Iya. Cara lu bertahan hidup lah kata kasarnya. Gimana caranya itu? Oh, cara bertahan hidup ya gitu. Iya, betul. Bertahan hidup lu contoh kayak lu nggak keluar rumah untuk menjaga Oh. diri steril atau nggak lu Nggak, kayak tetap aja kita setiap hari mah tetap aja beraktivitas. Mungkin selalu ngikutin protokol dari pemerintah. Ya gitu aja sih, tetap ngikutin protokol dari pemerintah aja. Oke, untuk Fran? Ya gue sih kalau misalkan apa? Pada tadi bilangnya Untuk ini bertahan hidup ya, ya. bertahan hidup. Ya gue kalau misalkan di rumah sih ya jarang. Tapi kalau main lebih sering main. Ya kalau ada disuruh protokol baru gue ngikutin. Tapi kalau misalkan kayak cuma main-main biasa-biasa doang ya gue nggak ngikutin. Oh, jadi lu kayak batu orangnya ya? Bukan batu. Terus? Kalau disuruh ya baru, kalau nggak disuruh ya udah nggak usah. Oke. Kalau dalam jangka sekolah gitu, gimana tuh cara lu kayak menghadapinya? Sebenarnya homeschooling itu bisa dibilang enak. Enak, contoh enak. Contoh enaknya apa ya? Contoh lebih enaknya lu apa-apa di rumah, ngerjain tugas apa-apa di rumah, lebih santai. Oh, lebih santai ya. Jadi kenanya itu tetap kayak dalam hitungan libur, tapi lu masih ngerjain tugas di rumah gitu. Iya. Oke. Tapi di samping itu ada juga nggak enaknya. Contohnya tuh nggak enaknya apa tuh? Kayak lu yang biasa tiap hari lu ketemu teman-teman lu di sekolah, lu main. Oh. Tiba-tiba tuh seketika lu nggak main lagi gitu sama teman lu. Oh, jadi kayak di sini feel-nya beda gitu ya? Iya. Oh, jadi ngerjainnya sendiri gitu. Ngerjainnya sendiri, yang biasa ngerjainnya bareng-bareng apa-apa bareng-bareng. Oh, nyontek dong berarti. Ya nggak nyontek juga, maksudnya kayak apa sih aktivitas yang tiap lu lakuin tuh bareng-bareng terus Oke, gitu. oke. Untuk kalau Fran gimana lu? Fran, tanggapan lu? Ya kalau homeschooling sih ya kata kasarnya di corona ini lu sekolah sambil lu tidur sih. Oh, Maksudnya lu sekolah sambil tiduran. Oh, sambil tidur. Oh, jadi Kapan kayak lagi kan? jadi kayak gini ya. Jadi lu kapan lagi lu sekolah di rumah sambil lu belum mandi lah, belum makan Iya. terus masih di kasur gitu. Iya, ya lu kapan lagi absen nulis gitu kan? Bener sih, bener. Oke. Absen ngetik gitu kan? Biasanya lu absen dipanggil sama gurunya langsung. Oh. Iya. Tapi kalau selama pandemi ini ada gak masalah gitu kayak contoh kayak lagi krisis uang lah. Ya banyak sih. Kalau misalkan kan ada namanya PSBB otomatis ya nggak pada kerja, pada di PHK gitu kan. Oh, kalau untuk Darren, menurut Darren? Apa tuh? Kalau selama pandemi ini ada gak suatu kayak contohnya nih ya, kayak krisis uang, kalau nggak kayak contoh kayak susah beli barang inilah, nah jadi kayak kita tuh nahan duit untuk keluar gitu loh. Kalau buat gue sih sejauh ini ya gue nggak ada masalah. Nggak ada masalah sama sekali. Nggak ada masalah tentang keuangan. Cuman apa yang gue lihat dengan orang-orang mungkin kayak ya dia dipecat dari kantornya, mungkin benar, gara-gara apa. Terus ada juga yang gajinya dipotong. Benar. Tapi emang banyak sih yang dipecat kayak di PHK yang kata Fran tadi, emang banyak itu banyak banget. Nah, tapi yang gue pengen tanya tuh kayak gimana cara tuh lu kayak menahan itu semua gitu loh. Contohnya nih, misal nih kayak lu nggak jajan atau nggak lu kayak cuma main nongkrong biasa, kayak nongkrongnya tuh di rumah gitu, kalau nggak atau main HP terus atau gimana gitu. Enggak sih. Sebenarnya nongkrong mah nongkrong kayak biasa.
Cuman mungkin lu jajannya sedikit agak lebih dikurangin deh. Jangan boros-boros, apalagi ini lagi pandemi gitu maksudnya. Oh, jadi contohnya kayak lu jajan sehari 50.000, oh jadi lu hari ini 20.000 gitu. Iya, yang biasa uang jajannya 50.000 itu buat sehari, jadi 50.000 buat 3 hari. Oh, ditahan-tahan gitu ya. Ditahan-tahan. Oke. Kalau sama pandemi ini, lu ada gak berniat kayak buka usaha gitu loh, dikit gitu? Gimana tuh bagi Fran? Ya ada sih gua kalau buka usaha mah, cuman ya belum tahu buka usaha apa sih kalau sekarang mah. Cuman kan lagi gini juga sih, belum lulus sekolah juga ya ngapain fokus-fokus kerja gitu ya atau buka usaha begitu. Oh, enggak, soalnya gini, Fran. Gua soalnya tuh banyak ngeliat kayak orang-orang tuh sama pandemi itu banyak yang jualan makanan-makanan ringan, kok nggak kayak online gitu. Apalagi di contohnya ya kayak di itu kayak di story Instagram itu banyak banget yang pamerin kayak contoh nih jual skincare gini-gini, kok nggak apa gitu, wafer atau apa dan lain-lain gitu. Nggak ada gitu yang kayak lu jualan kayak itulah kayak semacam itu gitu. Enggak ada sih gua. Belum ada Gua sama sekali. lagi fokus ke ya mungkin lulus dulu dah gua. Baru sekolah dulu baru. Oh, jadi itu sekolah lulus baru gas gitu ya kerja gitu. Oh, oke. Oke nih, kok gue mau bertanya sama Deren nih sekarang. Deren, lu ada gak di dalam hati lu tuh kayak, wah kapan nih selesai nih corona nih? Kok gue pengen pengen kayak dulu lagi nih? Kok nggak kayak kumpul-kumpul bareng lagi nih? Gitu loh. Ada gak gitu? Kepikiran. Kepikiran kayak gitu. Ada kepikiran begitu mah. Pasti semua orang pasti ada kepikiran. Pasti ada lah ya, karena ya di dalam hitungannya kita pun masih sekolah terakhir inilah dihitungnya lah Iya. ya, udah benar-benar pengen lulus gitu ya. Apalagi kan lulus, iya. Jadi kita benar-benar pengen tahu lah teman mana yang baik, teman mana yang gitu ya. Iya, lebih tepatnya sih lebih ke kenangan. Kenangan, benar. Oke. Bedanya pada masa SMK itu. Oh, benar. Oke. Sekarang gue mau bertanya sama Fran, lu selama ini nih, sama 6 bulan atau 7 bulan corona ini nih, lu ada gak kepikiran contoh nih, wah gue pengen punya barang ini nih, gue pengen kesini nih, tapi lu tuh nggak kesampean gitu karena corona ini gitu. Banyak sih. Contohnya tuh salah satu. Ya kayak gua pengen ke mana gitu, ke puncak. Terus kayak mau jalan-jalan sama keluarga tapi belum sampean gara-gara corona. Ya sih, banyak sih yang ditutup jalan gitu, contohnya kayak jalan tol mau ke puncak tapi ditutup gitu ya. Ya ntar Imlek juga nggak tahu ini Imlek apa enggak. Kau udah berpikir Imlek aja gitu. Ya masalahnya Imlek tuh gimana ya, kalau bagi kita tuh, kalau bagi anak muda tuh ya sumber uang, Blay. Sumber uang gitu ya. Jangankan Imlek lah, ini apa ntar lagi udah mau tahun baru nih. Tahun baru ya nggak mungkin dong kita di rumah aja. Pasti kayak ada jalan-jalan atau ngumpul-ngumpul bareng temen atau nongkrong gimana gitu kan. Benar. Oke. Gue mau beralih ke si Deren dulu sebentar ya, Fran. Deren, gimana pendapat lu tentang demo kemarin tuh? Demo kemarin kan rame tuh, bukan rame tuh, banyak tuh kayak di contoh kayak di Denpasar atau di mana-mana itu kan rame tuh. Banyak yang demo tuh gara-gara korupsi itulah, koruptor gitulah, gue nggak tahu. Nah itu tuh lu ada gak berpikir banyak banget nih kayak contoh itu banyak banget nih kayak orang di luar gitu loh, ngumpul-ngumpul gitu loh, maksudnya nggak ada gitu salah satu orang pun kena corona gitu loh. Ya seketika karena demo itu tuh seakan-akan corona tuh nggak ada. Hilang seketika gitu ya. Tapi dalam situ sistemnya corona pun masih naik gitu kan. Hilang seketika gitu ya. Hilang seketika. Tapi dalam situ sistemnya corona pun masih naik gitu kan. Corona masih melanjak terus. Gitu kan. Tapi dalam yang demo kemarin tuh nggak ada sama sekali satu orang pun kena corona kan itu sama Iya. demo itu. Yang dia pikirin apa ya pas demo mungkin dia nggak mikirin sampai dia bakalan positif gitu. Benar. Kalau menurut Fran gimana tuh pendapat lu, Fran? Selama orang rame-rame ke tentang demo gitu tuh. Ya kalau gitu sih banyak orang bilang corona tuh konspirasi, Blay. Konspirasi. Gila itu bro. Soalnya seorang rame kayak begitu dia nggak ada yang kena corona sama sekali. Nah di situ lu ada nggak menurut lu? Ini corona nih sama pemerintah dinaik-naikin nih. Nah jadi kayak orang takut-takutin gitu. Maksudnya kayak orang tuh ditakut-takutin gitu sama pemerintah. Nah jadi kayak jangan ada yang keluar, pakai masker lah, cuci tangan gitu. Ya mungkin pemikiran gue gini ya. Soalnya
anak muda tuh lebih kayak daya tahan tubuhnya tuh lebih apa ya, lebih kuat lah ya kan, lebih kuat. ya gitu ya. Nah, dan terus ya mungkin ada corona itu mungkin yang kenanya kayak yang udah tua gitu kan, yang udah lanjut usia gitu ya. 40 ke atas, 50 ke atas. Soalnya kan yang ikut demo kan juga kemarin anak muda gitu kan. Benar. Jadi mungkin ya karena semuanya fit jadi mungkin nggak ada yang kena corona, jadi dibilang konspirasi mungkin gitu. Oh, oke. Ini pertanyaan terakhir nih ya. Kita mau selesai soalnya ini durasi juga sih dihitungnya. Iya. Nah, lu pernah gak merasa kekurangan di motivasi hidup lu? Motivasi. Motivasi lu. Ayo coba nih dari Frans dulu deh. Oke nih dari Frans dulu. Motivasi kayak gimana tuh motivasinya tuh? Biasanya begini nih. Contoh kata gini. Lu tuh kayak ngelamar kerja, tapi tuh orang di pihak itunya tuh ngomong begini, nanti ya di lain kesempatan saya jawab ya gitu, kok nggak saya pertimbangkan gitu loh. Kayak motivasi lu tuh gagal gitu, misal lu pengen jadi ini, tapi lu tuh kayak dijeda gitu loh. Berarti hitungannya lu pengen tapi nggak sampean gitu. Iya nggak kesampean gitu lah. Ya kalau misalkan nggak kesampean ya lu cari yang lain. Jadi menurut lu tuh nggak fokus ke satu tujuan gitu ya? Yang nggak harus mantengin situ terus sih. Oh, oke. Jadi kalau yang nggak dapet ya udah ngapain dikejar terus gitu loh. Oke. Terima kasih Fran. Untuk Fran kita sudahi. Terima kasih untuk podcast ini. Sekarang kita terakhir nih untuk ke Darren. Habis itu kita selesai. Gimana Darren untuk motivasi lu? Misal lu kayak pernah merasa kekurangan dalam motivasi lu. Contohnya kayak Fran tadi loh. Pasti lu denger kan? Iyalah, denger dong. Apa jawaban lu nya tuh? Ya, ketika lu punya motivasi dan orang itu mematahkan motivasi lu, lu tuh nggak harus terpaku atau mendengar orang yang mematahkan motivasi lu. Karena orang yang mematahkan motivasi lu tuh dia tuh nggak tahu tujuan hidup lu tuh apa. Oke. Di sini terima kasih ya yang sudah mendengarkan. Terima kasih. Kita. Saya Ananda Vito, di sini ada Darren dan ada Fran. Kita dari Sekolah Mutiara Bangsa untuk melakukan podcast ini. Terima kasih, sekian dari kami.